Sahabat Shalom, Salam. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang memutuskan Sabat pasti akan menerima berkat-berkat surgawi, yaitu kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Pagi ini belajar bersama-sama, sediakan poin untuk mencatat. Habis ibadah itu direnungkan lagi apa yang dicatat. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Mazmur 83 ayat 1 sampai ke 18. Sekali lagi pagi ini ibadah Sabat baca kitab suci terambil dari Mazmur 83 ayat 1 sampai ke 18. Satu orang membaca. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf suatu nyanyian. Ya Elohim, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Elohim. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Israel, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat kediaman Elohim. Ya Elohimku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu, ya Elohim, ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Yahweh yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi pagi ini kita sudah mendengar tadi, sudah dibacakan Mazmur 83 ini. Ini adalah Mazmurnya Asaf, zaman Raja Daud. Bagaimana bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini begitu membencinya bangsa pilihan Tuhan ini, kekasihnya Tuhan ini, untuk dilenyapkan supaya tidak ada lagi nama Israel di kolong langit ini. Ini fakta, saudara. Berapa ribu tahun yang lalu Mazmur ini menulis, Asaf ini bernubuat bagaimana nanti kemudian hari apa yang dinubuatkan itu bukan zamannya dia, tapi sampai akhir zaman ini bagaimana namanya bangsa-bangsa ini mengincar namanya bangsa Israel ini supaya dilenyapkan di kolong langit. Ini fakta, saudara, ya. Jadi sampai saat ini benar-benar menginginkan nama bangsa Israel ini supaya tidak ada di kolong langit. Coba, saudara, ya. Jadi sampai detik ini menginginkan bangsa Israel ini supaya tidak ada kolong langit, ya. Ini fakta loh, ya. Kalau kita lihat jasanya bangsa ini yang yang dikasih oleh Tuhan ini banyak sekali loh, saudara. Dialah yang menciptakan teknologi yang canggih, ya. Coba kalau tidak ada bangsa pilihannya ini menciptakan teknologi,
Mungkin saya dari Sumba ke Jakarta itu mungkin saya naik kuda, ya. Bisa saja jalan kaki. Ya, transportasi kami dulu di Sumba sana, sebelum ada mobil, sepeda motor itu kan, sepeda kan kami pakai kuda, kemana-mana itu pakai kuda, ya. Transportasinya gitu. Ya. Jadi memang bangsa pilihannya ini luar biasa loh saudara ya. Kalau mengatakan itu tidak ada jasanya, berarti itu orang nggak tahu sejarah. Dia tidak tahu sejarah, ya. Ini nggak usah jauh-jauh deh. Ini depan saya kan, di atas kepala saya kan ada namanya bola lampu ini, ya. Bola lampu ini diciptakan oleh bangsa Yahuda. Jadi sebenarnya Yahuda itu Yahudi itu dari kata Yahuda, ya. Jadi anaknya Yakub namanya Yahuda. Ya, makanya mengatakan sekarang itu agama Yahuda, kan gitu ya. Mana yang benar, agama Yahuda atau agamanya Abraham? Sebenarnya dalam kitab suci itu tidak ada kata agama, orang-orang beriman. Jadi di atas kepala saya ini ada namanya bola lampu ini, diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama siapa? Yang belajar ini siapa? Thomas Alva Edison. Jadi yang menciptakan bola lampu ini adalah Thomas Alva Edison. Jadi kita sudah belajar dulu dari SD, itu sudah tahu yang menciptakan bola lampu itu adalah Thomas Alva Edison, orang-orang Yahudi, ya. Jadi banyak sekali gitu. Sampai saat ini sangat dibenci bangsa ini supaya dilenyapkan. Ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan perbuatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Geba dan Amon, Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung itu dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Rom. Benar loh. Kalau saya baca ini luar biasa loh, ya. Jadi ditulis oleh namanya zaman Raja Daud ini, ya. Jadi Asap ini tugasnya dulu pemimpin pujian. Jadi Asap ini adalah pemimpin pujian. Ini kan dari keturunan Lewi. Asap ini. Jadi dicatat ini, sampai saya bicara, saya lagi merenung loh saudara, bagaimana bangsa-bangsa di kolong langit ini, ya, melihat bangsa Israel itu benar-benar tidak ada yang senang saudara, ya. Tidak ada loh saudara, apalagi yang daerah Timur Tengah sana memang tidak disukai betul bangsa satu ini, ya. Padahal kalau kita baca kitab suci ini, ya, ini peperangan ini, ya, dari namanya, dari mereka keluar dari Misraim itu menuju tanah perjanjian, itu ada peperangan loh saudara. Jadi peperangan, ya sampai saat ini peperangan, gitu. Sampai saat ini peperangan. Bagaimana mereka mengkeroyok rame-rame bangsa yang kecil ini, kecil sekali loh, dan dikelilingin ini, musuh-musuh dikelilingin. Bagaimana caranya ini untuk melihat sampai sekarang itu tidak lenyap loh saudara. Kenapa memang tidak lenyap? Kenapa dia tidak? Kan Tuhan itu tidak pernah saya ketemukan, ya. Saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu ini berulang-ulang kali, sudah 181 kali saya baca. Memang tidak pernah saya ketemukan kalau bangsa ini dilenyapkan. Ya, tidak bisa, gitu loh. Tidak mungkin akan dilenyapkan gitu, karena ini bangsa pilihan Tuhan. Makanya kalau kau baca 2 Raja-Raja 14 di sana ayat 27 yang kencang, ya. 2 Raja-Raja 14 ayat 27 gimana bunyinya? Baca. Tetapi Yahweh tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin. Jadi tidak ada loh sudah. Padahal ini kalau kita baca namanya 2 Raja-Raja 14 ini kerajaan namanya Israel Utara. Kerajaan Israel Utara itu dosa dan dosa saudara. Tapi dia tidak pernah
membenci untuk melenyapkan namanya bangsa Israel di kolong langit, loh, saudara. Tidak ada. Ya. Makanya saya mengatakan, saya sudah baca berulang-ulang kali isi kitab suci ini, memang saya tidak pernah ketemukan ya, satu ayat pun, satu pasal pun ya, bahwa Tuhan mengatakan itu suatu saat nanti bangsa ini akan dilenyapkan. Tidak ada. Malah sebaliknya ya, sebaliknya nanti seluruh dunia akan dilenyapkan. Yang diselamatkan ini bangsa pilihannya ya, kekasihnya Tuhan, anaknya Tuhan. Jadi ingat baik-baik loh lah, kalau orang Israel itu dia bilang bapaknya mereka adalah Tuhan Yahweh, itu bukan dari mereka. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah anaknya. Amin ya? Ya? Begitulah isi kitab suci ini. Jadi saudara itu nggak boleh ikut-ikutan. Sekarang ada yang begitu bencinya bangsa ini untuk dilenyapkan, saudara. Ingat baik-baik ya. Siapa saja yang bernafsu untuk melenyapkan namanya bangsa pilihannya ini, itu musuhnya Tuhan. Bukan saya loh, tadi kan sudah baca dari ayat 2 itu musuhnya. Ya. Coba kan, ini adalah musuhnya Tuhan ini. Ya. Bagaimana mereka begitu nafsunya itu melenyapkan namanya bangsa pilihannya ini. Ya, tidak mungkin, sudah tidak ada. Karena saya mengatakan, saya baca tuntas ini kitab suci ini. Sudah 180 saya baca. Jadi saya tahu isinya. Kalau ada orang-orang itu meninggalkan namanya yang diimani oleh namanya Abraham ini, terus berpindah namanya agama, ya silakan aja saudara. Tapi kalau saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang saya baca kitab suci ini berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ulang-ulang selama 23 tahun, saudara. Jadi 181 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu ini saya tidak ketemukan, ya. Saya tidak ketemukan. Tidak bisa namanya dilenyapkan, ya. Tidak bisa namanya dihapus namanya di kolong langit ini. Ya. Sekarang ini ya, yang terjadi sampai saat ini bukan secara bangsa saja ya. Bukan secara bangsa saja ini Israel untuk dilenyapkan di kolong langit. Ini termasuk juga hukumnya Tuhan ini. Termasuk juga hukum Tauratnya ini mereka juga berusaha untuk melenyapkan juga. Coba bayangkan aja, secara bangsa pun Israel mau melenyapkan, termasuk juga namanya ini Taurat ini untuk dibuang, dilenyapkan. Ini siapa yang melakukan ini? Kalau tadi ini jelas-jelas ini bukan bangsa sendiri, Israel sendiri ini yang melenyapkan, ini orang Israel sendiri, bukan, tapi bangsa lain gitu. Tapi sekarang ini fakta sampai saat ini di mimbar-mimbar itu, ya, apalagi orang Kristen itu, mereka lantang di atas mimbar itu bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ini perkataannya mereka loh di mimbar ini, ya. Coba, yang parah lagi sekarang itu kan ditonton di YouTube itu. Terang-terangan mereka itu di mimbar itu bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, coba. Siapa yang mengatakan ini? Ini tidak lain, tidak bukan juga orang Kristen itu sendiri. Begitu pongannya, begitu sombongnya mereka ini bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini adalah musuh-musuhnya Tuhan, saudara. Ya? Kalau sudah jadi musuhnya Tuhan, bisa saja. Nah, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Bukan saya loh, tadi kalau kita baca selanjutnya di bawah itu ayat 15 katanya kejarlah mereka dengan badai. Coba kan ya. Bagaimana mereka nafsu benar-benar sekarang ini supaya namanya bangsa ini dilenyapkan. Juga nafsu juga, begitu nafsunya bangsa ini di kolong langit ini untuk mereka merebut namanya tempat kediamannya Tuhan. Kediaman Tuhan di mana? Halo? Di mana? Di Sion itu di Yerusalem. Mereka nafsu sekali untuk menduk. Coba ayat 12, baca ayat 12. Mereka nafsu betul-betul gitu loh kan. Ini sudah dicatat ini, saudara. Dicatat ini, bukan saya loh yang mengarang-arang. Ini dicatat namanya kitab suci ini. Ayat 12-nya. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat kediaman Elohim. Coba kan? Marilah kita menduduki namanya tempat kediamannya
khotbah saya yang lalu, kediamannya Elohim itu, kediamannya Tuhan Yahweh itu adalah namanya apa? Sion, Yerusalem. Ya Yerusalem abadi. Nah, supaya engkau tahu itu Yerusalem tempat kediamannya abadinya Tuhan itu, bacalah kitab suci dengan tuntas. Pasti ketemu di situ nanti. Ketemu saja bahwa namanya Yerusalem itu tempat kediamannya namanya Tuhan Yahweh. Dia tidak berpindah kemana-mana, dia ada di situ. Kan gitu? Kalau engkau baca kitab suci ini tuntas dari Kejadian sampai pasti ketemu. Yakin itu, ya. Karena khotbah-khotbah saya yang lalu kan saya singgung, ya. Saya angkat juga itu bahwa kediamannya Tuhan itu adalah apa? Yerusalem. Kalau baca namanya Yesaya 2 di sana kan sangat jelas kan begitu kan, bahwa Yerusalem atau Sion itu tempat kedudukannya namanya Tuhan Yahweh lah kan gitu ya, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama ya. Ingat baik-baik ya, dia bernama Yahweh. Jangan ikut-ikutan, jangan pengaruh-pengaruh sekarang dengan adanya teknologi internet sekarang seolah-olah namanya Tuhan itu tidak bisa lagi apa? Namanya tidak tahu lagi. Coba kan ini ajaran-ajaran sekarang ini begitulah sekarang sudah dipengaruhi oleh namanya apa tadi? Internet itu. Jadi orang sekarang tidak mau lagi baca namanya kitab suci tadi sebagai dasar imannya, tapi dia lebih suka namanya apa? Kata orang kan gitu. Jadi kata orang, kata buku atau kata tafsiran kan gitu kan. Ya, jadi kitab suci kita itu Tuhan tidak menginginkan ada namanya tafsiran-tafsiran itu. Tidak ada loh saudara ya. Tidak pernah ada. Tidak ketemukan. Dilarang loh kita ini. Ya. Dilarangnya diinginkan itu supaya kita ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kembali tadi Mazmur, begitu nafsunya mereka ini ya, untuk menduduki namanya Yerusalem ini, untuk melenyapkan namanya bangsa Israel ini, begitu juga hukum-hukumnya Tuhan ini, mereka nafsu sekali, nafsu benar-benar nafsu ini, khususnya Kristen itu nafsu benar, dia nafsu benar-benar ini Taurat ini sudah tidak berlaku lagi, gitu kan? Mari nanti kita akan baca terus ini, bagaimana nafsunya ini mereka sisih-sisihkan apa ayat-ayat ya dari otaknya dia ini, penulis-penulis ini, ya. Kalau kita baca juga, ini memang Israel termasuk orang Israel sendiri pun juga ini mulai juga ini dia tidak mengenal Tuhannya juga, ya. Ini bangsa ini juga pun ini dia tidak mau mengenal Tuhan juga. Tapi kalau kita baca yang paling terakhir yang di bawah tadi, Mazmur 83 apa bunyinya? Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh yang Maha Tinggi atas seluruh. Jadi ini kan supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama ya. Pegang dulu ini, ya. Ulang lagi yang keras. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Ya. Jadi hanya Engkau saja yang bernama Yahweh yang Maha Tinggi seluruh bumi. Ingat baik-baik, dipegang dulu ini. Hanya Engkau saja yang bernama ya. Tidak boleh diganti ini. Dia bernama ya Yahweh. Yahweh itu yang Maha Tinggi yang seluruh bumi. Ini dicatat loh, ini dicatat oleh namanya Asaf. Ya. Ini catatan Asaf, Mazmurnya Asaf, kan begitu. Hanya Engkau saja yang bernama Yahweh, seluruh bumi, catat, ya. Jadi memang bangsa Israel ini memang susah juga sih kalau kita baca Hosea 2 ayat 16-17. Jadi Hosea 2 ayat 16-17. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Coba saudara, ini juga pun perbuatan namanya orang Israel ini mengganti-ganti nama Tuhan, saudara. Kan khotbah-khotbah yang kemarin kan namanya Baal dan Asera kan. Jadi di kerajaan Israel Utara di sana ada namanya apa Baal dan Asera. Yang saya tangkap di sana mereka beranggapan juga bahwa
Nama pencipta alam semesta itu bernama Baal juga. Itu namanya juga. Namanya juga Baal atau namanya Aserah. Makanya kalau terjemahkan sekarang orang-orang Yahudi itu ketemu namanya Yud-He-Waw-He itu, kadang-kadang dia bernama Adonai, kadang-kadang dia bernama apa siapa? Hasem, saudara. Ini kan dosa ini kan dari generasi ke generasi. Jadi ulahnya juga namanya orang Israel ini, makanya mengatakan, aku akan cabut dari mulutmu itu namanya jangan engkau memanggil aku Baal. Jadi Tuhan itu tidak mau namanya diganti namanya, supaya seluruh bumi tahu bahwa hanya engkau bernama Yahweh, kan begitu. Jadi dia tidak mau itu diganti-ganti namanya. Dan memang begitulah isi kitab suci ini. Tidak pernah saya ketemukan satu ayat, satu pasal itu supaya nama Yahweh itu tidak dipanggil. Malah sebaliknya supaya berseru kepada nama Malah nabi-nabi di dalam, mereka mencatat di dalamnya, tumpahkan amarahmu kepada bangsa-bangsa yang tidak menyerukan namamu. Kalau kau baca namanya Yeremia 10 ayatnya 25, Yeremia 10 ayat 25 yang kencang supaya pendengar ini mencatat, Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Coba saudara, ini nabi-nabi ini tumpahkan amarahmu kepada bangsa-bangsa yang tidak apa? Yang berseru kepada namamu, saudara. Tumpahkan amarahmu. Kan gitu. Makanya kalau kita baca tadi namanya Mazmur 83 ayat 15, ayat 16. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting-putingmu. Terus? Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Yahweh. Supaya mereka mencari namamu, kejarlah mereka badaimu dengan badaimu, coba supaya mereka berseru kepada nama Yahweh. Kan ada sambung menyambungnya tadi dengan Yeremia 10 ayat 25. Sekarang sebaliknya. Sekarang ini banyak sekali yang menghujat nama Yahweh, saudara. Nama Yahweh itu nama setan, nama iblis, nama genderuwo, saudara. Ini terang-terangan loh mereka. Yang saya benar-benar bisa elus-elus dada. Kalau dia hanya tempat ibadahnya, rumah ibadahnya, itu kan terbatas pendengarnya. Tapi kalau di YouTube, wah itu berani sekali loh saudara ya. Coba kan seperti contoh namanya dulu yang saya lihat kan ditontonin sekolah orang, itu ada namanya Gracia Pelo. Sekarang Gracia Pelo kan sudah dipenjara ya, karena dia menista agama orang kan gitu. Bukan nama saja, termasuk nama Yahweh ini. Gracia Pelo itu mengatakan nama Yahweh itu nama genderuwo loh saudara. Saya benar-benar luar biasa nih jahatnya ini manusia ini. Nah kalau sudah bilang namanya nama Yahweh nama genderuwo, itu sudah dicatat saudara. Itu ada namanya dosa kekal, tidak ada pengampunan. Saya mau beritahu Pak, tidak ada itu saudara ya. Akan dicatat ini orang-orang seperti ini ya. Itulah akibat-akibatnya sekarang tidak mau membaca kitab suci ini. Dia lebih suka namanya buku bapak gerejanya itu tafsiran-tafsiran yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan melarang loh, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Makanya namanya kalimat kitab ini Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan itu kan tidak ada yang sulit di sana. Ya. Yang diinginkan Tuhan itu apa yang diperintahkan Tuhan itu harus kita ikuti itu aja. Gak ada kok yang sulit-sulit. Ya. Hanya perbuatan-perbuatan manusia ini bikinlah jadi sulit. Ya. Bikinlah buku-buku yang tebal itu. Akhirnya apa? Tidak mengenal lagi nama Yahweh ini. Malah mereka menghujat. Kalau engkau baca lagi tadi Hosea 11 ayat 7, Hosea ini juga orang Israel sendiri juga ini. Coba Hosea tadi 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti
Coba saudara, ya. Mereka suka namanya Baal segala macam. Makanya orang-orang Yahudi, coba kita lihat sekarang ini kan, yang pakai jambul sana, pakai topi yang muncung-muncung itu kan, geleng-geleng itu coba kan, ya. Mereka panggil nama Yahweh itu Adonai. Ya. Kalau nggak Adonai, Hasem. Bacalah kitab suci ini. Kalau engkau baca, belum tidak akan mau seperti itu. Karena Tuhan itu tidak inginkan seperti itu, mengganti-ganti namanya. Malah sebaliknya di dalam, kalau saya mau mencatat ini, saya bilang khotbah saya tidak cukup namanya 1-2 jam, berjam-jam loh saudara ya. Ini kan saya mencatat semuanya. Ya. Makanya tadi dilarang sekali itu orang-orang yang coba-coba mengganti nama Tuhan. Tuhan itu bisa juga bernama Baal, Tuhan itu bisa bernama Aserah juga. Kan Tuhan marah sekali, gak mau dikasih nama Baal. Ya. Sekalipun itu dia, ya itu kan dia Esa, pencipta Allah. Tuhan itu tidak mau, ya. Karena sudah ditentukan di sana, Keluaran 3 ayat 15 sana, bahwa Yahweh lah namanya. Sedangkan gelarnya itu adalah Elohim. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, namanya Tuhan. Itu kan Tuhan dengan Elohim, itu kan nama gelar, bukan nama pribadi. Yahweh itulah nama pribadi. Nama pribadinya, kan begitu. Kalau saya ini kan bernama Tarawatu, atau Pak Tara, kan. Bapak itu kan nama gelar. Atau Presiden Jokowi. Presiden itu nama gelarnya, sedangkan Jokowi itu nama pribadinya. Kan tidak ada sulit di dalamnya. Hanya yang bikin sulit tadi ini yang begitu nafsu benar-benar nafsu, untuk melenyapkan bangsa ini dari di bawah kolong langit, termasuk juga hukumnya Tuhan ini. Ya. Yang paling benar-benar sekarang getol ini di mimbar-mimbar. Karena ini orang Kristen ini saudara, saya mau buka aja. Orang Kristen sekarang yang mengajarkan kepada jemaatnya bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Kalau sudah bilang Taurat itu berlaku, berarti lo musuhnya itu saudara. Lo bayangkan ada data bukan meniadakan, kok kamu ini kok begitu lantangnya gitu loh. Di mimbar loh, dari mimbar ini mereka lantang. Kenapa mereka lantang itu? Karena sudah dipengaruhi oleh namanya buku tafsiran ini yang tidak berguna, ya. Penafsir yang konyol itu, ya. Coba kan, makanya saya mengatakan itu yang mereka bilangnya perjanjian baru itu sudah diperkosa di dalam sekian persen, ya. Tidak murni, banyak sekali namanya ayat-ayat itu yang disisipkan. Nanti kita lihat yang disisipkan ya. Karena sekarang kan nama Israel ini secara bangsa juga harus dilenyapkan, termasuk juga hukumnya ini dilenyapkan juga. Ini perbuatan mereka loh itu. Kalau orang tidak pernah membaca, ya mungkin ya gak tahu lah kan gitu. Tapi kalau saya, ya, seperti Ibu Ana, Evan, Ina ini yang baca tiap hari, mungkin hanya bisa elus-elus dada saudara. Ya. Bagaimana yang menjamin hidupnya mereka ini kok dilenyapkan gitu loh, ya? Oke lah mungkin bangsa Israel kok nafsu, tapi kan hukumnya Tuhan ini yang abadi jangan kau lenyapkan, ya? Jangan saudara, ini kan berbahaya gitu loh, ya. Israel itu yang mengatakan tadi, Israel itu tidak mengklaim dirinya sendiri bahwa dia ada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Israel itu ada anak. Coba satu orang baca Keluaran 4 ayatnya 22 sampai 23. Maka kau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Coba saudara, ini kau halang-halang ini keluarkan anakku ini kata Tuhan loh. Dari kata anak ini dari tulisan tadi itu Keluaran 4 ayat 22 sampai 23, menghalang-halangi anakku ini keluar dari tempatmu ini Farao. Hajar anak-anak sulung, saya habisi nanti. Benar nggak habis? Ya. Kalau engkau baca kitab suci lengkap itu pasti nanti ketemu
bahwa benar-benar itu dihabisi namanya anak-anak sulung orang-orang Misraim, saudara, ya. Coba, ini diangkat loh, bangsa ini memang satu-satu ini memang susah ini, mau diapa, mau dilenyapkan ini, yang dia angkat anak ini, dia mau bawa tanah perintah, dia bilang suruh lenyapkan. Masa sih ada, kau biarkan anak-anakmu dibunuh, dilenyapkan, lu biarin, ya. Dia tetap dia menjaganya seperti menjaga biji matanya tuh. Saudara, baca kitab suci dengan baik, ya. Makanya dicatat juga Roma 9 ayatnya 4 sampai 10. Roma ini kan dicatat juga Roma. Ini tadi sebenarnya kan dari Keluaran 4 ayatnya 23 24, Roma 9 ayat 4 sampai 10. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Yitzhak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Ingat baik bang, firman Tuhan itu, Taurat Tuhan, hukum Tuhan tidak gagal. Tidak gagal loh, kata ditata tadi. Bangsa Israel itu diangkat menjadi itulah makanya dia waktu Yahweh datang di bumi, turun di bumi menjadi anak manusia itu, ambillah tubuhnya orang Israel yang memang dia angkat, dia jadi makanya pada waktu namanya Yahweh ini menjadi manusia, namanya anak manusia Tuhan. Apa? Waktu Yahweh turun di bumi ini mengambil rupa manusia dari namanya bangsa Israel tadi yang dia angkat jadi amin gak ini? Ini catat ini, ya. Jadi tidak mungkin ini yang dia sudah angkat jadi anaknya tadi, ya. Terus dibiarkan saudara, dilenyapkan, ya. Dia tidak pernah ada manusia manapun yang bisa lenyapkan ini. Saya kasih tahu, ya. Karena dicatat juga di sana Daniel 12 dicatat juga, Daniel 12 di sana ayat 1-2. Perhatikan itu, ini tulisan nabi, nubuatan Nabi Daniel ini, Israel tidak mungkin dilenyapkan. Memang bangsa satu ini memang dipisahkan, dibedakan dengan bangsa lain. Ini Daniel 12 ayat 1-2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam bumi tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kematian yang kekal. Ini kan dicatat kan? Dicatat loh. Bagaimana ini bangsa-bangsa Israel ini mau dilenyapkan? Kalau kita lanjut lagi ke Roma 11 ayat 28 sana, bagaimana katanya? Roma, tadi kan kita Roma 9 ya, ayat 4 sampai 10 ya. Bahwa Israel itu diangkat jadi anaknya, dipercayakan namanya hukum Tauratnya. Jadi hukum Taurat itu tidak gagal ya. Jadi sangat jelas di situ. Tapi kalau kita baca Roma 11 ayat 28, mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Coba mulai pilihan, mereka adalah kekasihnya Tuhan. Makanya kata oleh karena kamu mengatakannya, makanya baca mundur ke belakangnya. Makanya orang-orang asing ini jangan sok-sokan, jangan ikut-ikutan, nafsu banget namanya Taurat tidak berlaku lagi. Ini nafsu ini kan sudah dari generasi ke generasi.
Saya mengatakan pada waktu disalin dari Eropa sana ini, dari Inggris ini King James ini salin di sini, masuk di Indonesia ini, itu dosa-dosanya orang-orang dari Eropa sana itu dipindahkan ke Indonesia sampai saat ini, generasi ke generasi, saudara. Itu mereka nafsu sekali, tapi tidak baca yang lain. Apalagi kalau mereka baca ayatnya Matitia 5 di sana, mungkin mereka mau ketutup matanya, mereka tutup telinganya juga, termasuk hatinya yang membeku. Bagaimana lu mau lenyapkan dia sebagai bangsa di dalam? Kan ada jaminan. Bagaimana lu mau lenyapkan sekarang kitab Taurat ini? Coba yang tidak pernah saya ketemukan adalah supaya hukumnya Tuhan suatu saat nanti akan dibuang. Pada waktu nanti Tuhan jadi manusia, terus Tauratnya dibuang. Tidak pernah ada. Dan memang tidak pernah diizinkan itu. Siapa yang coba-coba namanya untuk meniadakan namanya Taurat itu adalah musuhnya Tuhan. Ya. Musuhnya, benar-benar musuhnya Tuhan. Nah, kalau engkau sudah jadi musuhnya Tuhan, kan dia tak jamin lo hidup. Ya, bukan saya loh. Ya. Ini kan sangat jelas di dalam yang kita baca tadi ini. Ya. Memang kalau kita lihat nafsunya memang manusia. Kalau kita baca Keluaran 1 ayat 12, Keluaran 1 ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Coba, ya, kalau kita baca Keluaran 1 ayat 12 tadi itu, makin ditindas mereka, makin bertambah banyak, saudara. Makin ditindas mereka, makin tambah banyak ini, saudara. Gitu? Ya. Hanya kan kadang-kadang ini untuk orang asing ini, memang orang asing itu kadang-kadang nimbrungnya itu loh, ya. Dia nimbrung juga loh orang asing ini. Padahal orang asing ini tidak ada catatanmu di dalam ini. Lu orang asing, tugasmu di dalam itu hanya jadi pembantu. Ya, seperti namanya orang siapa yang jadi pembantu setia? Siapa? Orang siapa? Zaman Yosua bin Nun. Siapa? Orang Gibi. Apa? Jadi orang Gibeon itu mereka setia. Jadi pembantunya mereka ini pekerjaannya luar biasa. Sudah masuk di ruangan-ruangan Maha Kudus loh, saudara ya. Kenapa saya bilang mereka masuk di ruangan Maha Kudus? Kan mereka bawa kayu dan bawa air, saudara. Mereka setia loh, saudara. Itu yang saya angkat jempol. Kalau sekarang ini bangsa-bangsa melunjak betul-betul. Sudah mengatakan Taurat sudah tidak berlaku, terus mereka lah nanti yang masuk ruangan Maha Kudus, ya. Ini kalau kita lihat perbuatan-perbuatan orang asing juga ini, wah luar biasa ngawurnya, saudara. Kalau kita baca Zakaria 1 ayatnya 15, ya. Baca Zakaria 1 ayat 15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Coba kan dia ikut nimbrung tanpa berpikir panjang, tanpa dia belajar kitab suci, dia ikut-ikutan juga. Oh, Taurat udah nggak berlaku, orang-orang Israel itu harus dia lenyapkan. Coba, saudara, itu termasuk. Tapi dia tidak baca ke selanjutnya di bawah 16-17. Coba kalau dia baca 16-17, coba, ya. Sebab itu beginilah firman Yahweh, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Yahweh semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Yahweh semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Yahweh akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Makanya jangan nafsu, ya dong. Jangan nafsu lu ikut-ikutan sekarang ini, lu ikut nimbrung ini lagi Tuhan lagi marah sama anaknya, dia ikut-ikutan juga. Yang paling parah sekarang Tauratnya sudah tidak berlaku. Luar biasa benar-benar orang asing ini, khususnya Kristen ini loh, saudara. Berani loh, saudara. Dia berani loh di YouTube ditontonin ribuan orang. Terus akhirnya pengikutnya itu banyak sekali, saudara. Nah, karena tergiur dengan yang dimimbar dengan doktornya. Coba, saudara. Aduh, saya bilang ini manusia konyol betul ini. Kasihan pengikutnya gitu loh, ya.
Karena pengikutnya ini pun juga ini yang di pengikut-pengikutnya ini juga nggak mau sama sekali loh saudara untuk baca kitab suci itu nggak mau. Dia bilang cukup sudah Pak Pendetaku, karena pendetaku itu kan kalau apanya sekolahnya di Eropa. Dia tidak tahu di Eropa sana kan sudah kagak ada lagi itu rumah ibadahnya, dia bikin namanya kandang kambing, dia jual sudah, itu nggak ada lagi di Eropa sana yang percaya Tuhan saudara, gitu ya. Coba kan Indonesia ini memang bodoh betul orang-orangnya. Coba kalau dia mau saja, dia rendahkan hatinya saja, dia baca kitab suci ini, tidak mungkin dia akan ditipu-tipu di mimbar itu. Dia bilanginnya tuh Taurat itu tidak berlaku lagi. Ini konyol namanya. Sangat konyol loh saudara ya. Ini perbuatan-perbuatannya. Makanya saya bilang hati-hati ini, hati-hati juga orang-orang Yahudi ini. Kan sekarang ini kan orang Yahudi kan sudah banyak sekali ini kan aliran-alirannya juga. Yahudi itu banyak sekali aliran-aliran saudara ya. Ada yang geleng-geleng, ada yang banggut-banggut begitu. Ada lagi yang sekarang itu kan, mereka coba lihat kan, masuk di namanya sisa tembok itu, tembok-tembok itu, ya makanya mereka katakan tembok ratapan itu ditangisi. Dia tidak menyesal, kenapa sih tinggal tembok ini separuh ini. Tidak ada dalam pikirannya ini juga orang Yahudi ini. Tapi kita tidak boleh mengutuk orang Yahudi loh ya, tidak boleh loh saudara ya. Biarkan saja antara bapak dengan anak ini lagi marahan. Jadi kok orang asing ini, mari lo rendahkan hati, mari kita baca kitab suci. Jangan ditiru katanya. Kelakuan mereka nggak boleh kita ditiru. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan loh saudara ya. Kalau kita baca di Matius 16 maupun Matius 23 di sana ya, jangan kita tiru kelakuan orang Yahudi ini ya. Coba kalau kita lihat orang Yahudi, kalau kita telusuri kitab suci, kita baca dengan benar dengan baik. Kalau kita baca Yesaya 1 ayat 2 sampai 4, Yesaya 1 ayat 2 sampai 4 yang keras. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Yahweh menista yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dan berpaling meninggalkan Dia. Coba ini juga nama bangsa ini, anak yang dia angkat tadi, dia nggak kenal bapaknya lagi. Coba, kalau kita tarik dari Yesaya tadi sampai kepada namanya surat-suratnya rasul-rasul tadi, kesaksian rasul-rasul itu, khususnya Rasul Yohanan menulis di sana Injil Yohanan, Injil Yohanan 15 ayat 25. Injil Yohanan 15 ayat 25 ya. Kalau kita tarik tadi dari Yesaya ini kan ribuan tahun ini sampai kepada namanya Yohanan ini, Yohanan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Coba kan. Jadi itu yang sudah ditulis itu memang digenapi oleh namanya Yesus. Bagaimana Yesua matinya, bagaimana lahirnya, itu kan sudah dicatat oleh Nabi. Terus mereka benci itu, apa sih alasannya? Mereka benci sama saya itu tanpa alasan. Kurang apa lagi di depan mereka itu? Ya, coba kan orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan. Kalau mereka sadar, pasti mereka tahu bahwa yang bisa membangkitkan orang mati, yang lahir dari bumi, tidak ada manusia manapun, kecuali ada namanya Yahweh itu sendiri yang bisa membangkitkan orang mati, saudara. Ya. Apakah sebelum namanya dia datang di bumi ini pernah membangkitkan orang mati nggak? Yang dicatat oleh nabi-nabi itu pernah nggak? Sebelum dia jadi manusia dia membangkitkan orang mati, sebelumnya itu atau kitabnya nabi-nabi itu pernah nggak ada nabi yang membangkitkan orang mati? Ada kan? Siapa kira-kira yang diingat siapa? Elia sama Elisa.
Jadi dua nabi ini yang membangkitkan orang mati, saudara. Ya, bangkitkan saudara. Ya. Coba kan? Coba anaknya seorang janda miskin di Sarfat itu kan? Janda miskin di Sarfat ya. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 di sana, itu janda di Sarfat kan kelaparan, sudah tidak ada makan, terus datanglah Elia, ya, terus akhirnya kan roti tadi yang sedikit dengan minyak tidak pernah habis sampai apalagi lah sampai hujan turun lah kan gitu. Habis itu anaknya mati. Yang membangkitkan itu adalah Eli. Tapi Elia dia mengatakan tidak langsung bangkitlah engkau, tidak begitu. Berdoa kepada nama Yahweh itu supaya Yahweh itu kembalikan napasnya anak yang sudah mati. Begitu juga lah namanya Elisa. Itulah tadi yang dicatat oleh Injil namanya Yohanes 15 ayat 25. Mereka membenciku itu tanpa alasan. Itulah perbuatan-perbuatan anaknya sendiri. Ini tidak kenal bapaknya laki saudara. Makanya ini juga sekarang ini yang parah lagi ini orang-orang asing tadi sudah dibacakan tadi namanya Zakaria 1 ayat 15 ya. Mereka ikut nimbrung. Ikut nimbrung mengajar-ngajarkan pengikut-pengikutnya bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini benar-benar pembunuh ini. Ya. Coba, kenapa saya bilang pembunuh? Mari kita lihat nanti ada ayat-ayat yang disisip-sipkan, ya, yang mereka mengatakan itu perjanjian baru. Pantasan mereka mengatakan perjanjian baru, ya, supaya kita ikutin kelakuan mereka ini. Kalau engkau tidak teliti, ya, mati saja. Yakin itu, ya. Jadi ingat baik-baik ya, membenciku tanpa alasan, ya. Jadi memang bangsa satu ini memang susah. Kalau kita baca Ulangan 7 ya, ayatnya 6, Ulangan 7 ayat 6, jadi jangan bernafsu-nafsulah. Jangan bernafsu namanya harus lenyapkan di kolong langit. Jangan bernafsu-nafsu ini bahwa hukumnya Tuhan harus dibuang, tidak berlaku lagi. Jangan nafsu loh ya. Ini baca kitab suci ini yang baik ya. Rajin-rajin saja baca. Coba Ulangan 7 ayat 6 yang keras dah. Baca. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Coba, dipilihlah dia ini seluruh kolong langit menjadi umat kesayangan. Ini kan sebenarnya kutipan dari mana? Keluaran 19 ayatnya 5 kan? Coba kan? Saya lebih suka namanya Ulangan 7 ayat 6 tadi. Dipilihlah di antara seluruh bangsa di kolong langit menjadi umat kesayangannya, ya. Menjadi umat kesayangan. Nah, umat kesayangan ini masa sih mau lu bisa lenyapkan? Gimana sih? Ya. Terus Tauratnya tadi yang dia bilang kekal masa sih? Ya. Gitu loh. Ya. Kan tak mungkin lah itu saudara. Makanya biarpun dikeroyok rame-rame dan lain, gak bisa aja. Coba kan berapa korban sekarang? Ya, coba dulu perang itu, perang dengan bangsa Arab dengan Israel, berapa korban itu saudara? Ya, ratusan ribu. Coba berapa tank habis, berapa pesawat habis itu coba. Keroyok rame-rame. Coba berapa negara itu keroyok rame-rame. Tidak lenyap-lenyap juga. Saya bilang luar biasa bangsa ajaib ini. Ya. Bagaimana saya bilang gak ajaib? Tadi kan sudah dibaca tadi Ulangan 7 ayatnya 6. Nah, dipilihlah dia ini, ya, di antara bangsa-bangsa di kolong langit ini menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangannya saudara. Ulangan 26 ayatnya 16-19. Ulangan 26 ayat 16-19. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya
bagaimana lo mau ubah kesayangannya kalau lo incer namanya hukum? Kau lenyapkan, ini benar-benar konyol, benar-benar. Saya bilang ini Kristen ini memang konyol betul, luar biasa jahatnya. Ya. Mau bagaimana lu mau jadi anak kesayangannya, ini hukumnya lu bilang tidak berlaku lagi. Hah, gimana sih? Coba deh secara bangsa lu nafsu, hukumnya Tuhan lu kan nafsu juga. Aduh, saya kalau baca kitab suci hanya bisa ilus-ilus, dan kalau lihat di mimbar itu dengan jasnya, dasinya, wih, sepatunya, dengan gelarnya juga berderet-deret, saudara. Waduh, saya bilang kasihan benar-benar yang dia ajar ini kan gitu kan. Coba, saya ini kan sudah 2 tahun ini melalui YouTube ini, ya kan? Kemarin kan ribuan, sampai 8.000 berapa itu. Lama-lama dia mulailah dia mencium, dia lama hilang, saudara. Begitulah memang di dalam kitab suci itu. Makanya dia bilang nanti sampai akhir zaman, banyak orang yang nggak mau lagi pakai akal sehatnya, karena sempitnya jalan berapa? Sedikit sekali yang mah. Kalau lebarnya jalan, apalagi sekarang kalau Pak Pendetanya punya gelar, mau lihat lagi kitab suci, saudara. Kadang-kadang itu kan nggak mau lihat lagi tanah, saudara. Saking bangganya dengan Pak Pendetanya yang bergelar-gelar itu. Tapi dia tidak tahu itu kalau diajarin itu coba untuk mendorong kita masuk jurang itu. Ya, jadi bukan salah, tinggal lu catat tadi itu. Lu catat loh ya. Jadi sudah jelas tadi kalau dia mau jadi anak kesayangannya, mau tersohor ternama, harus mencintai namanya apa? Hukumnya tuh Tuhan, ya. Jadi hukumnya Tuhan itu permanen, saudara ya, abadi, ya, abadi aja. Jangankan lo ini anaknya saja dia hajar gitu loh, dia hajar lo anaknya sampai babak belur, dia biarkan saja anaknya ini babak belur, saudara, ya. Jangan coba-coba lo, ya. Makanya kan tadi kan kita sudah dibaca lagi tadi Daniel kan, nah kita baca ulang lagi Daniel ini supaya orang mengerti betul ini, supaya jangan terkecoh ini. Yang ajaran-ajaran penyesat sampai saat ini kan gitu. Kan memang kalau kita baca Timotius sana penyesat memang itu ada nanti ya, mereka bikin dongeng-dongeng itu yang tidak ada dasarnya kan gitu ya. Mereka bilang nanti Taurat sudah dibuang, itu tidak ada dasarnya ya. Coba Daniel ulang lagi, dibaca sekali lagi Daniel 12 ayat 1-2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam lubuk tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pada waktu ada siksaan katanya, bangsamu akan luput, saudara. Pada waktu nanti Tuhan datang kedua kalinya, nah lo, coba saja sekarang diolok-olok kan gitu kan. Nah, coba ada ngolok-ngolok sekarang itu, coba ngolok-ngolok ya. Tunggu dia datang kedua kalinya, saudara ya. Dengan dia bersinar-sinar seperti itu, dia akan hukum nanti, coba kan, ya. Dia kan hukum ini orang-orang yang pongah, yang sombong ini, katanya hukumnya Tuhan sudah nggak berlaku lagi, bukan zamannya lagi. Tapi kalau perpuluhannya katanya tidak mengenal zaman katanya. Coba kan ini nih, ya, yang rakus-rakus di atas mimbar ini, ya. Tunggu waktunya nanti, ya. Jadi kalau memangnya bangsa ini banyak orang yang salah, memang banyak yang salah nangkap. Kenapa mereka juga salah nangkap? Karena itu tadi ya, tidak pernah baca ini buku ini ya. Yang kalau saya itu dasar saya ya hukumnya Tuhan tadi ini, kelima kitab itu dasarnya saya itu ya. Ya, ini dasar ini dikutak-kutik, makanya bangunan akan hancur ya. Karena memang Tuhan mengatakan bahwa Taurat itu adalah akarnya. Taurat itu adalah dasarnya. Dasar iman itu adalah Taurat kan begitu. Gak boleh namanya dikutak-kutik ini kan begitu. Gak boleh
Tidak diperbolehkan. Jangan kalau orang asing ini anaknya saja ini yang berani ngutang-ngutang dihukumkan gitu kan? Dihukumkan. Makanya kalau kita baca Amos 3 ayat 1 2, Amos 3 ayat 1 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai anak Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Misraim dunia. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kata Tuhan, hanya kamu yang gue kenal di dia seluruh bumi, dan aku akan hukum. Nah, waktu dia hukum ini seolah-olah ini Israel dilenyapkan, ya kan? Seolah-olah aku hukum kalian ini, itulah yang mereka salah nangkap, tidak baca lengkap. Kalau kau baca Pemazmur juga, Pemazmur sana 89 ayatnya 26 sampai 36, bagaimana bunyinya? Dengarkan itu, ya. Jadi beda juga hukumannya. Kalau dia hukum sama Israel itu, dia tidak akan musnahkan. Jadi Mazmur 89 ayat 26 sampai 36. Dari 26 sampai 36. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Tuhanku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Torahku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas kemalgaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Jadi perkataan atau firman itu tidak akan berubah, saudara. Dia akan menjamin ini, sampai selama dia jamin ini bangsa itu tetap ada dan juga hukumnya tetap abadi. Jadi kalau saya menghukum dia pakai namanya rotan. Saya ingat betul-betul dulu namanya Evan sama Ina ini, saya mendidik mereka itu pakai rotan, saudara. Saya gulung koran itu, baru saya hajar itu. Saya hajar kakinya, atau paling tidak saya ambil lidi satu. Ya, lidi ini kan kecil, tapi kan kena kakinya mereka ini kan perih sekali. Saya didik mereka itu. Ina sama Evan ini saya didik, saudara. Ya. Tapi bukan berarti saya mau bunuh. Saya mendidik mereka supaya betul-betul mereka ini pertama mengenal Tuhan, dan nanti anak-anak sopan, ya, tahu bagaimana menghargai orang tua, menghargai Tuhan, menghargai orang tua, bagaimana nanti mengikut pendidikan sekulernya segala macam, ya. Saya didik memang dari kecil. Bukan berarti saya didik untuk saya membunuh, bukan. Hasilnya apa? Hasilnya luar biasa Evan dan Ina ini. Ilmu sekuler luar biasa mereka ini, saudara, ya. Coba dari saya didik itu bagaimana nanti kalau kamu kuliah, ya, harus kita ada target, ya. Coba kamu hitung berapa mata kuliahnya, kamu bagi sekarang, berapa lama kamu selesai? 3,5 tahun loh. Ilmu sekuler itu teknik sipil selesai loh, saudara. 3,5 tahun mata kuliah selesai, ya. Karena sudah ada target, saudara, ya. Belajar dan belajar, ya. Kan ada namanya buku panduannya mereka itu, bukan karang-karang mereka pelajari, sudah ada buku petunjuknya, buku para acuannya itu kan harus dipelajari. Akhirnya apa? Ya, belajar mereka siang malam, akhirnya apa? Coba kita lihat nilai-nilai mereka ini. Ya, mata kuliah itu 3,5 tahun. Keluarlah nilai-nilai mereka AB, sehingga pada waktu mereka cari pekerjaan tidak sulit, ya. Coba kan tidak seperti yang di sana tenteng maafnya sana kemari kagak diterima. Lihat aja Ina dengan Evan sama Ina ini cari pekerjaan tidak susah loh, saudara. Karena itu tadi dipelajari namanya buku petunjuk tadi ini. Dipelajari namanya buku acuannya tadi. Begitu juga kerohanianmu ini. Kalau engkau tidak pernah belajar kitab suci ini, kan bagaimana engkau tahu
Apakah itu benar atau tidak benar? Yang benar itu harus kau pelajari kitab suci ini, kau baca setiap hari. Makanya saya mengatakan Evan sama Ina ini, sekalipun kalian begitu sibuknya ini, seorang konsultan ini, konsultan proyek itu, jangan kau abaikan namanya makan rohanimu. Jadi kalau ada waktu lu istirahat, lu baca terus namanya makan rohanimu. Makan rohanimu itu paling penting. Sedangkan yang dipelajari tadi ilmu psikologi paling tidak kan 70, 80 nanti hartamu lu tidak akan bawa mati. Tapi kalau makanan rohanimu ini lu memiliki kebenaran itu namanya abadi. Kalau engkau mencintai namanya hukumnya Tuhan itu dia tidak pernah membiarkan engkau. Ya, pasti dia lindungi, pasti diberikan yang terbaik supaya engkau jadi terkenal dan supaya jadi anak kesayangannya. Nah kalau dia sudah jadi anak kesayangan, dia jamin. Sekarang berbalik, di mimbar bilang hukumnya Tuhan dibuang. Bangsa Israel harus dilenyapkan di kolong langit. Pada ini bangsa ini, saudara, kalau mau pengen tahu ini, ya, luar biasa. Diberikan namanya kepintaran luar biasa. Dia ciptakan teknologi apa saja yang kita pakai sampai sekarang ini kan dari orang Israel. Ya. Lu mau bantai itu, lu mau naik pesawat itu dari siapa yang menciptakan? Bukan karena orang-orang Israel juga. Ya. Coba kan? Ya. Semua teknologi diciptakan. Kok kurang apa lagi masa lu lenyapkan ini satu ini yang dipilih? Ya. Nafsu bener. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kepada jemaat ini jangan ikut-ikutan, ya. Mending rendahkan hatimu, catat baik-baik ini, jangan sampai kok abaikan. Apalagi namanya hukumnya Tuhan ini kau bilangnya tidak berlaku lagi, ya. Ingat baik-baik ya, tadi sudah dikatakan Mazmur 89 tadi, dia kalau marahin pakai roh seperti mendidik anak, ya memang orang seanaknya. Dia yang mengatakan itu loh anakku, itu loh biji mataku, itulah ikut pinggang, dijadikan loh saudara, supaya jadi apa? Tersohor, ya, tersohor, ya. Coba kan, ya. Itu kalau dia marahin, kamu ini benar-benar tegak tengkuk dan lain sebagainya, ya. Bagaimana Tuhan itu supaya mereka kembali ke yang benar gitu. Tapi kan tetap saja ini satu ini bangsa pilihan tadi dia tidak mengenal tuh. Bukan berarti dia sekarang ini dia tidak mengenal terus dia buang, tidak pernah saudara. Tidak. Coba kan, makanya coba sekarang ini kan dia sudah kuasai teknologi. Lu melawan sama dia ini. Ya? Dia kalau mau benar perang dia habisin seluruh dunia dia bisa saja. Dia hantam pakai nuklirnya saja pun sudah selesai di kolong langit ini. Itu coba kan? Mau lawan ini bukan saya loh, bukan mengajari jemaat ini supaya ikut-ikut nanti ini jangan kita nyampe-nyampekan. Itu tulisannya di dalam begitu kok gimana? Kejarlah mereka dengan badai. Coba kan sekarang kan pakai badai saja pun orang nggak sadar juga. Coba kan, pakai badai ini nggak sadar loh, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Kan apa seperti itu? Karena mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Ya, lo itulah yang kita baca tadi ini. Ya, lo mau terima tidak terima ya sudah. Coba zaman yang namanya waktu bangsa ini dituntun ini menuju tanah Kanaan. Karena di sana ada namanya bangsa Moab. Ya, jadi bangsa Moab dengan orang Israel itu satu bangsa Moab dari mana? Ya, keturunan dari mana Moab? Dari Lot. Ya. Jadi Lot itu punya anak 2. Ya. Siapa? Moab dan Amon. Makanya kalau kau baca bilangan 22 ayat 12. Yang keras. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Coba sekarang kan, pada waktu dalam perjalanan berikut nafsunya orang-orang Moab ini,
untuk mengutuk namanya bangsa Israel. Coba bayangkan saja, namanya siapa tadi? Namanya siapa? Beliam ini kan sebenarnya nabi palsu ini, ya. Jadi bukan nabi sebenarnya dukun-dukun itu loh yang cari-cari upah itu. Tapi dirobak dari mulutnya itu supaya engkau tidak boleh karena yang memanggil ini kan orang-orang Moab ini supaya mengutuk namanya bangsa Israel ini, ya, supaya nggak masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanji, dihadanglah di tengah-tengah jalan ini, gitu kan, supaya namanya Biliam ini mengutuk. Makanya dia bilang, jangan engkau kutuk karena sudah diberkati. Kalau orang yang membaca, di mana sih kalau bangsa ini diberkati? Tahu saudara? Kalau kita baca namanya Kejadian berapa? 12 ayatnya 3. Cepat. Kejadian 12 ayat 3. Baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba kan saudara kan. Jadi siapa yang mengutuk engkau akan kena kutuk. Karena namanya keturunan itu akan diberkati saudara. Jadi sudah jangan engkau mengutuk bangsa ini karena sudah diberkati. Ini zaman berapa? Zaman Abraham. Kalau zaman Abraham sampai kepada zaman Musa kurang berapa? Kurang lebih berapa ratus tahun? Ya? Ada 430 tahun. Dari Abraham itu sampai kepada Mose itu kurang lebih itu 430 tahun. Ya. Jadi bangsa ini sudah diberkati, jangan engkau Makanya kalau ada sekarang yang mengutuk bangsa Israel itu pasti pasti tadi dikejar pakai namanya apa? Badai, kejarlah badai dengan puting beliung. Hancur-hancuran. Coba kita lihat sekarang namanya badai ini luar biasa saudara. Daya rusaknya saudara. Coba kita lihat Amerika sana, satu kota itu disapu dengan badai itu saudara. Yang sering sekali ada badai itu di Amerika saudara. Kenapa sih bangsa ini sering kena badai itu? Karena bangsa ini juga lah yang menyelewengkan namanya hukumnya Tuhan ini. Karena memang namanya ini yang kita pegang kitab suci, kita saling dari namanya Eropa sana. Bukan kita saling langsung dari Israel saudara. Karena dari Israel itu ke bangsa sampai ke Eropa, baru dari Eropa itu masuk di Indonesia. Ya. Coba akhirnya apa? Kita lihat Amerika ini, coba kan? Ya, kalau sudah kena badai itu sudah sering sekali. Ya. Amerika ini kena badai itu saudara, ya. Dan sampai saat ini pun badai ini seluruh dunia saudara, ya. Badai luar biasa, puting beliung luar biasa, ya. Daya rusaknya luar biasa loh saudara. Hancur-hancuran saudara, ya. Akibat tadi ini. Ya, menyimpang, ya, menginginkan nafsu supaya bangsa Israel dilenyapkan. Mereka nafsu sekali supaya hukumnya Tuhan ini ditinggalkan. Kalau sudah seperti ini, saudara, mau jadi apa? Makanya kalau kita baca Bilangan 23 ayat 89, ya, apa yang sudah diberkati saya tidak akan membalikan. Ya. Bilangan 23 ayatnya 89. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Tuhan? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Yahweh? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka, melihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Oh, aku gak bisa. Lo mau maksa mau berapa pun yang lo bayar, saat saya tidak akan mengutuk bangsa ini. Mereka sudah diberkati, ya, nggak usah balik-balik, coba kan, nggak berani, ya. Kalau sampai nanti kalau saya kutuk, berisiko, ya. Sumpah saudara, ingat baik-baik ya, siapa yang mengutuk bangsa ini saudara, dia akan tahu akibatnya, ya. Coba kita lihat sekarang badai ini. Coba kita lihat deh, badai di seluruh dunia, gempa bumi di mana-mana. Apalagi ada lagi corona kemarin itu.
Corona itu seluruh dunia. Apakah tidak ditulis dalam kitab suci? Ditulis, saudara. Ya. Ditulis loh. Kalau kau baca sana kan Luka 21 sana jelas itu, saudara. Ada namanya tsunami, ada namanya corona. Coba kan, bukan tulisannya corona, tapi apa namanya? Coba sampar. Penyakit sampar itu penyakit yang menular gitu loh. Ya. Jadi nanti akhir zaman itu ada namanya sampar, penyakit yang menular. Itulah yang terjadi. Berapa tahun yang lalu sampai saat ini pun corona itu belum dilenyapkan. Dan korbannya ini jutaan orang mati. Coba jutaan orang loh mati. Ya. Jadi kita boleh nafsu-nafsu ini untuk namanya meniadakan hukumnya Tuhan. Apalagi ikut-ikut nafsu juga kita ini supaya bangsa Israel dilenyapkan dari kolong langit, kan begitu. Coba kita lihat saja. Ya, apa yang terjadi? Zaman namanya Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, ini dicatat loh, dicatat sejarah ini, itu dibantai orang Yahudi itu berapa juta? Halo, berapa juta? Ada 6 juta orang, saudara. Dengan dibantai 6 juta, apakah berkurang namanya orang Israel? Tidak, saudara. Tadi kan kita sudah baca kan namanya Keluaran 1 ayat 12 tadi, ya. Kita sudah baca, makin ditindas mereka ini makin bertambah banyak. Loh, zaman Farao itu, saudara, ditindas makin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Anak laki-laki dibunuh, saudara. Nah, zaman Mose itulah Mose lah yang beruntung. Akhirnya zaman Mose itu diselamatkan oleh Tuhan, dirawat oleh namanya putri Parao. Jadi bukan istrinya Parao yang merawat, tapi putrinya Parao itu mengangkat jadi anaknya. Ya. Mose ini, saudara, ya, makin ditindas mereka makin banyak. Zaman Perang Dunia Pertama kedua ini ada 6 juta yang membunuh ini, saudara, ya. Jadi saya mau kasih tahu sendiri, saudara, ya. Itu yang membunuh mereka ini, itu ada agamanya. Jadi ingat baik-baik ya, yang membunuh namanya 6 juta orang ini bukan dari komunis. Ya, jadi catat baik-baik ini supaya jangan gagal paham, ya. Jadi yang membunuh itu yang ada salib jadi leher itu apa? Terserah saudara nanti yang menafsirkan sendiri loh, saudara. Tapi ditutup-tutupi. Seolah-olah itu yang membunuh itu orang yang tidak punya agama. Yang membunuh ini yang punya agama. Ya, catat, Hitler itu punya agama. Saya kasih tahu, ya. Mereka benci ini satu ini, tapi tidak bisa dilenyapkan karena ada janji tadi sudah kita baca, saudara, ya. Sampai saat ini. Nah, makanya saya mengatakan itu yang mereka bilang itu perjanjian baru itu, mereka berusaha supaya jadi perjanjian baru yang sebenarnya di dalam isi kitab suci tidak diketemukan karena memang Tuhan itu tidak memerintahkan untuk meniadakan Taurat. Ada namanya perjanjian, betul ada perjanjian baru gitu kan. Perjanjian baru nanti yang dia maksud itu pembangunan namanya Yerusalem bait suci ketiga. Itu yang dikatakan namanya perjanjian baru kepada siapa? Perjanjian baru kepada anaknya ini yang nakal ini. Ya. Inilah yang dimanfaatkan oleh Kristen tadi, makanya diambillah namanya ayat-ayat itu disisipkan. Kenapa saya bilang disisipkan di situ? Mereka berusaha untuk meniadakan hukumnya Tuhan ini taktik-taktiknya mereka ini anak-anak iblis ini atau musuh-musuhnya Tuhan ini. Kalau engkau baca namanya Matitia 5 ayatnya 43 Matitia 5 ayat 5:43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhnya. Ini adalah taktik-taktiknya ini pembunuh-pembunuh ini, mereka lihai betul-betul ini bikin seperti itu. Pada bunyi aslinya tidak
Kalau bunyi aslinya, tulisan aslinya, kalau engkau baca Imamat 19 ayat 18, Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. di sana kasihlah sama manusia seperti diri. Tidak pernah ada namanya bencimu musuh. Kalau engkau baca selanjutnya di bawah ayat 33, 34, tadi Imamat 19, 33, 34, perhatikan di situ bahwa ini ada kesengajaan mereka ini orang Kristen ini sisipkan ini yang tadi ini bencilah musuhmu ini. Baca. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Israel. Coba dia mengajarkan kasih ini, saudara. Tapi mereka sisipkan di situ bencilah musuh. Kenapa saya bilang perbuatan ini anak-anak iblis ini? Karena kalau kau baca 44-nya di bawah tadi Matitia 5:44, perhatikan di situ 44-nya. Tadi Matitia 5 ayat 44, yang keras ini supaya pendengar ini mencatat, saudara. Ya? Coba. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang dipakai sekarang ini, sehingga bilang Taurat itu penuh kebenciannya, sedangkan ajarnya Yesus itu adalah kasih. Ini taktik-taktik busuknya mereka ini, gitu. Siapa penulisnya pasti dari Eropa ini, saudara. Karena ini di Indonesia hanya terima, dilanjutkan saja. Dari sana itu sudah dibikin demikian rupa ini, gitu. Coba kan, ya. Makanya kalau saya teliti, kalau saya catat semua ini memang tidak cukup namanya 2 jam atau 3 jam, berjam-jam ini, saudara. Kalau saya mencatat, karena saya mencatat semuanya, ya. Coba kita perhatikan ini tadi kan sudah ini tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tangan pembunuh ini. Makanya mereka bilangnya Taurat itu namanya sudah usang dibuang. Kalau kita baca Galatia 2 ayat 16, Galatia ayatnya Galatia 2 ayat 16 yang keras. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Hamasiah Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasiah Yesua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasiah dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kurang ajarnya ini penulis ini, luar biasa kurang ajarnya si pembunuh ini, ya. Coba kan, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal tulisan aslinya, kalau engkau baca Mazmur 143 ayatnya 2, ini tulisan aslinya, karena tadi itu kutipannya saja, tapi tulisan aslinya perhatikan di situ, Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Coba saudara, ya? Tidak mengatakan itu orang yang tidak melakukan karena kamu melakukan Taurat, ya? Tidak ada di sana, tidak ada dibenarkan karena dia melakukan Taurat, bertentangan nanti perkataan Tuhan. Harus kamu melakukan Taurat, saudara. Ini kan adalah musuh-musuhnya Tuhan ini, gitu? Ya? Makanya jangan ditelan-telan bulat yang mereka katakan perjanjian baru ini. Apanya yang baru? Di sana kan tidak pernah ada yang baru, ya? Tunjukin, ya? Bawa deh, saya mau pengen lihat itu pasal berapa, ayat berapa yang bilangnya baru. Tapi kalau disisip-sisipkan itu supaya jadi baru, betul, ya. Jadi ingat ya, Galatia ini memang luar biasa ini. Galatia 3 ayat 11, coba baca. Perhatikan ini Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Kurang ajarnya di sini juga ini kan, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Tapi beda lagi di bawahnya, ayatnya 20 berapa? 21. Tadi Galatia 3 ayat 21, perhatikan ayat 21 di situ. Kalau demikian bertentangkankah hukum Taurat dengan janji-janji Elohim?
Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Coba kan saudara, memang kebenaran itu dari namanya hukum Taurat saudara. Kalau kita baca tadi Galatia 2 tadi 16 kurang ajar ini, mereka bikin bingungkan orang maupun ayat 11-nya di atas itu. Coba kan saudara, ini penulis dibikin betul-betul orang bingung. Makanya kalau coba kita lihat orang Kristen itu hanya bisa bingung. Akhirnya dia malas baca kitab suci. Sudah deh Pak Pendeta Acian, Pak Pendeta kami nantilah yang buka kunci kerajaan. Itu Pak Pendetamu dia tidak akan pernah mampu dia buka nanti pintu kerajaan sorga. Karena mereka lah penerus itu. Dari nenek moyangnya di sana, dari Eropa sampai di Indonesia itu, dari generasi ke generasi itu tidak diperhatikan lagi ini. Mengajari orang-orang supaya namanya benci, namanya hukumnya tuh Tuhan. Ini kan konyol sekali. Kan lucu lagi nanti kalau kau baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ya, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah mendengar waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Coba yang ditebus itu, yang dikorbankan nyawanya dengan setetes namanya, yang namanya taat, namanya Taurat, taat hukumnya tuh Tuhan. Coba saudara, kalau kita baca sebelumnya tadi ini kan, ini penulis ini dia bikin bingung orang, coba ya. Makanya benar juga sih nubuatan namanya Yeremia 8 ayat 8 sana ini kan pena-pena palsu, itu penyurat-penyurat palsu kan begitu kan. Coba kan mengajari orang. Coba kan sampai saat ini pun mereka bangga benar Pak pendeta-pendeta itu Taurat itu tidak berlaku. Karena dia pakai apa yang dia pakai senjatanya Pak, senjata pemungkasnya itu dia baca Efesus 2 ayat 15 ya. Coba Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Inilah senjata-senjata pemungkasnya mereka ini ya. Dia tidak baca yang lain, surat yang lain dia tidak peduli, dia pegang saja Efesus 2 ayat 15 ya. Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuan, dia pegang mati-matian untuk membunuh orang. Pada dalam kitab suci tidak demikian. Tidak ada namanya Yasua itu mengorbankan nyawanya, meneteskan darahnya, itu menebus mereka-mereka yang taat kepada hukum Taurat. Sangat jelas tadi namanya apa? Galatia 4 ayatnya 4 sampai 5 ya. Yang menaati hukum Taurat akan jadi anaknya, menjadi anak tadi kan kita sudah baca namanya tadi apa? Ulangan 7 ayat 6 maupun ulangan 11 tadi ya. Coba kan kita sudah baca ya, supaya engkau jadi ayat kesayangannya harus patuh namanya hukumnya tuh Tuhan. Tapi dia hanya pegang di situ namanya Efesus 2 ayat 15, dia pegang mati-mati, dia bangga-banggaan si pendeta-pendeta pembunuh ini ya. Dia tidak baca Kolose. Kalau dia baca Kolose namanya 2 ayatnya 14 tidak demikian. Karena ini lembaga kitab Indonesia dikasih catatan kakinya ini Efesus 2 dengan Kolose 2 ayat 14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah itulah yang dihapus, bukan ketentuan Tuhan, bukan hukumnya Tuhan yang dihapus. Yang dihapus itu adalah hutang-hutang namanya domba, kambing dan lain sebagainya. Dia pakukan, dia izinkan tubuhnya dipakukan di kayu salib, menggantikan domba-domba yang sudah sekian banyak ini. Karena Israel itu dosa dan dosa saudara. Dari pembuangan Babel itu, dari zaman namanya Bupati Nehemia itu sampai kedatangan Yasua itu kurang lebih 600 tahun dosa dan dosa terbesar yang mereka lakukan itu ada namanya kitab tandingan bernama apa? Talmud. Sedangkan namanya hukum Tuhan itu mereka abaikan. Ya. Kalau engkau baca kitab suci pasti lu ketemu seperti itu. Ya. Makanya dia marah sekali Tuhan itu. Bahwa zamannya Yasua, waktu Yasua datang di bumi atau Yahweh datang di bumi ini menjadi anak manusia, tidak ada lagi yang melakukan Taurat.
mereka tinggalkan Taurat, mereka bikinlah namanya buku tandingan, itu namanya Talmud. Talmud itu adalah tafsiran-tafsiran yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh tafsiran-tafsiran itulah Tuhan diizinkan bangsa Israel ditindas. Makanya habis itu digaruklah, buang seluruh dunia. Itulah yang dibantai zaman Perang Dunia Pertama dan kedua ini, saudara. Karena mereka bandel betul-betul mempertahankan namanya Talmudnya. Pada dalam kitab suci itu dari Kejadian sampai namanya Maliaki itu tidak ketemukan. Yang kita baca di sana, yang kita catat di sana hanya namanya hukumnya tuh Tauratnya. Tidak ada nama yang lain, tidak diizinkan namanya untuk lo dari penafsir itu. Tidak ada, dia tidak izinkan, ya. Kalaupun nanti ada agama lain, ada tafsiran, silakan saja dia. Tapi kalau untuk namanya yang kita percaya ini, itu tidak boleh namanya Taurat itu ditafsir, ya. Tidak boleh, tidak diizinkan, ya. Karena sudah diperintahkan sana jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau kau baca namanya Ulangan 4, Ulangan 12, maupun juga Amsal 30, maupun juga Wahyu di sana terakhir, Wahyu 22, itu tidak diizinkan kita ini untuk menambah atau mengurangi. Apalagi namanya penafsir-penafsir ini. Nah, penafsir-penafsir ini, ya, itulah yang menghancurkan namanya hukum Tuhan ini, ya. Karena itu dari Eropa sana, ya. Coba kan, dari Eropa sana itu kan ada nama penafsir-penafsir itu tadi. Itulah yang mereka sibuk sekarang, mereka baca buku tafsiran ini, sehingga di mimbar itu mereka pongah, mereka sombong, Taurat itu tidak melaku. Ingat baik-baik ya, kalau kita baca di sana, kalau kita lanjut lagi, ini memang kejahatannya ini penulis ini, ya, luar biasa jahat. Nah, makanya saya dulu pernah saya mengatakan ada namanya ayat-ayat siluman, atau namanya ayat itu disisip-sisipkan, ya. Tapi dibikin dulu sedemikian rupa, baru nanti dia sisih-sisihkan. Baca namanya Ibrani 7 ayat 18-19. Baca Ibrani 7 ayatnya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Elohim. Kurang ajarnya ini dia bikin sedemikian rupa di sini, wah luar biasa. Akhirnya apa? Dia sisipkan di situ, ini ayat maut ini, mautnya maut ini, dia sisipkan di situ nanti Ibrani 8 ayat 13. Ya. Dia sisipkan di situ, ditaruh di bawah, karena dibikin dulu yang di Ibrani 7 ayat 18-19 dia bikin, baru dia sisipkan di bawah ini. Itu ayat, jadi ayat 13 itu ayat yang sangat mematikan. Ini taktik-taktiknya ini dari Eropa sana itu yang disalin di Indonesia ini, ya. Ini benar-benar ya, luar biasa, ini disisipkan di situ ayat 13. Baca yang Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada pemusnahan. Coba, dia bilang sudah tua, sudah musnah ini, ngapain kok pakai udah kagak zamannya ini. Ini adalah iblis luar biasa ini, saudara. Ya? Luar biasa iblis ini. Padahal kalau kita baca dari 8 tadi, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, ini kan kutipan dari mana? Yeremia 31, saudara. Jadi 31 itu kalau kau baca Yeremia 31 dari 1 sampai 40, baru engkau sadar di situ. Oh, termasuk ini yang 13 ini sisipan namanya, ini ayat pembunuh namanya ini. Makanya kalau kau baca namanya Yeremia 31 di sana, ada waktunya nanti dia berdamai dengan orang Israel. Disitulah nanti bait suci ketiga itu kan dibangun, tidak dimusnahkan lagi, dia jadi abadi, saudara. Kalau engkau baca namanya Yeremia 31, karena itu ada 40 ayat di sana, saudara. Ya, itu ada penjelasannya di situ. Ya. Tapi si penulis ini, pembunuh ini tadi yang Ibrani 8 tadi,
Dia sisipkan 13 tadi karena dari itu tadi 7, 8, 19. Makanya kalau kau baca lagi selanjutnya di sana, Ibrani 10 ayatnya 9, Ibrani 10 ayat 9, ini luar biasa loh saudara. Banyak sekali korban ini, tidak sedikit loh korban ini. Ya. Coba Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang berbuat. Coba kan, yang pertama itu harus dibuang, harus ditegakkan yang kedua. Jadi seolah-olah itu namanya perjanjian baru. Ini benar-benar luar biasa. Ingat baik-baik ya. Kalau engkau mundur ke belakang, ingat baik, saya peringatkan lagi, siapapun engkau ini, ya. Siapapun engkau, ya, jangan kau main-main. Aku kalau mundurin lagi Matitia 5, kau baca ulang. Nah, ini mereka sudah bosan juga kalau saya lihat di anak penonton di YouTube itu, dia sudah mulai jenuh di sini, ya. Dia mulai jenuh. Ini yang menjenuhkan dia bukan dari Tuhan, ya. Ini adalah iblis ini. Ya, mereka tidak peduli itu, karena pendetanya ini kan gelarnya kan banyak sekali kan begitu, ya. Sehingga mata rohaninya itu sudah jadi batu di dalam. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 yang kencang-kencang dah, ya. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Aku harus ulang kan tadi kan kita sudah baca namanya Mazmur 83 tadi. Secara bangsa mereka menginginkan untuk memusnahkan, ya. Mungkin juga hukum Tuhan mereka inginkan juga untuk melenyapkan juga. Jadi Israel harus dilenyapkan dengan hukum-hukumnya Tuhan. Mereka berusaha untuk melenyap dan memang sukses mereka ini, ya, sukses. Karena sekarang tidak ada yang berminat namanya kalau bicara namanya hukumnya Tuhan, Taurat itu banyak orang yang tidak merespon, tidak berminat ya. Tapi ingat ya, ingat baik-baik siapapun engkau pendengar ini, pasang betul-betul kupingmu ya. Ya, kau taruh dalam hatimu ini, baca tadi Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Yang kencanglah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Oh, tidak masuk orang asing. Saya kau dengar Pak pendeta-pendeta, siapapun engkau, ya, kau mengajarkan pengikut-pengikutmu bahwa Taurat itu tidak berlaku, lu baca benar. Tadi kan sudah saya suruh catat tadi itu dari Matitia 5, 43, 44, Galatia 2 ayat 11, Galatia 3 ayatnya 11 maupun 21, maupun Galatia 4 ayat 4 sampai 5, maupun Efesus 2 ayat 15, Kolose 2 ayatnya 14, ya. Lu baca betul. Nah, khususnya namanya Ibrani, kau catat baik-baik ya, kan gitu, ya. Kalau kau tidak catat, ya, lu rugi betul-betul, ya. Coba kan, aku datang bukan meniadakan Taurat satu titik, satu iota, ingat lo ya, ya. Mengabaikan satu saja punya sudah bersalah keseluruhannya. Kau mengabaikan satu saja sudah bersalah keseluruhannya. Baca namanya Yakub 2 ayatnya 10, yang kencang. Yakub 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kamu mengabaikan satu saja tadi yang dibilang aku datang bukan meniadakan satu titik, satu iota. Kau menghilangkan satu, kau sudah bersalah keseluruhan. Kalau sudah seperti itu, tinggal lu pilih mana. Ya? Penulis-penulis pembohong ini, pembunuh-pembunuh, atau perkataan Yesua sendiri, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Satu titik, satu iota. Ya. Coba saudara ya, tinggal kau pilih aja. Ya. Kalau kau pilih namanya Yesua, perkataan Yesua, ikuti saja apa yang diperintahkan. Kembalilah engkau kepada sahabatnya, kembalilah engkau kepada pondok daunnya, karena itulah ada perintah-perintah Tuhan. Tidak sulit-sulit lah diberikan itu. Ya, tinggal
kembali kepada dirimu sendiri. Ya, apakah hari ini kau mendengar itu, kau mencatat, ya, kau merenungkan dan kau lakukan, pasti kau selamat. Tapi kalau hari ini kau mendengar, terus kau tutup telingamu, kau penuh dengan emosi, tunggu waktunya, ya. Tunggu waktunya. Ada waktunya nanti, kata Maliaki, ya. Maliaki 3 ayatnya 16 sampai 18. Perhatikan ya. Jadi Maliaki dicatat di sana, Malaki 3 ayatnya berapa? 16 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh akan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Yahweh semesta alam, pada hari yang kusiakan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Catat itu Maliaki ya. Dia taruh di buku itu. Depannya itu ada buku, dicatat tuh apa yang kau lakukan di bumi ini, dia kan catat ya. Dia catat tuh saudara ya. Kan berulang-ulang tadi, supaya engkau jadi anak kesayangannya, ikuti namanya hukumnya Tuhan. Jangan engkau percaya kepada Pak Pendeta, tinggalkan saja pendetamu itu. Ya. Dia tidak pernah akan menjamalah, sebaliknya mendorong engkau masuk jurang, masuk dalam kebinasaan, karena diajarkan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tinggal lu bilangin Pak Pendeta, kalau memang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, mestinya juga perpuluhannya tidak berlaku. Ya. Ya, jadi peringatkan kepada jemaat, kalau memangnya Taurat itu tidak berlaku lagi, mestinya perpuluhan juga harus ditiadakan juga. Karena memang tidak diketemukan di sana, di Injil atau catatan namanya rasul-rasul itu tidak diketemukan sana untuk pungut-pungut itu, tidak pernah, malah sebaliknya. Nah, kamu peroleh namanya harta rohani, namanya orang Yahudi, makanya kamu pun juga wajib memberikan apa? Harta rohani, harta dunia. Itu ajarannya begitu. Amin gak? Marilah kau renungkan lagi, kau baca ulang lagi, ya. Kau rendahkan hatimu, kau ambil keputusan, bacalah kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu. Pasti engkau selamat. Amin ya.